Sebelum berakhirnya nyawa saya dari dunia ini, inilah curahan hati saya kepada Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan juga kepada Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo. Begitulah pesan dari Ibu Widya ini. Mari bersama-sama kita mendengarkan curahan hati dari Ibu Widya yang selama ini kita kenal getol dalam membongkar kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Selamat menyaksikan. Curahan saya untuk Bapak Presiden Republik Indonesia. Sebelum berakhirnya nyawa saya di dunia ini, karena banyaknya tekanan intimidasi. Ya Pak, saya harap Bapak Presiden dan Kapolri membenahi undang-undang, pasal-pasal tentang hukum di negara ini. Itu satu. Tegakkanlah Pancasila itu dengan kokoh, dengan teguh, Pak. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apabila pejabat-pejabat itu, para hukum itu memiliki Tuhan, saya harap mereka punya Tuhan karena sumpah mereka itu mengatasnamakan Allah. Allah itu tidak bisa dibohongi. Allah itu tidak bisa dibohongi. Kedua, jangan di atas uang sumpahnya. Seorang para pejabat, para penegak hukum itu di atas uang. Saya butuh keadilan di negara ini. Hukum itu seakan-akan menyayat saya saat ini. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikan keadilan pada manusia-manusia yang ada di Indonesia ini. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya diturunkan Allah ke bumi ini. Rasa manusiawi, rasa toleransi, beradab sesama agama. Itu keinginan saya. Ketiga, karena drama-drama kalianlah Indonesia jadi terpecah belah. Yang dulunya saya mendukung Bapak Jokowi, akhirnya saya jadi pembenci Bapak Jokowi. Karenanya bencinya saya bukan karena Bapak Jokowi, tapi Bapak Jokowi dikelilingi orang-orang mafia saat ini. Ketiga, empat, katanya merakyat, tapi rakyat semuanya ditindas. Katanya merakyat, tapi undang-undang diperbaiki hanya menguntungkan semua pejabat yang mengatasnamakan wakil rakyat. Undang-undang hanya berlaku buat orang yang berduit saja, tidak punya Tuhan. Mereka bersumpah di atas jabatan yang mengatasnamakan Allah. Tapi mereka tidak takut dengan Allah, itu murka mereka semua. Kelima, saya butuh keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara kita, Bapak, banyak yang tidak terungkap pembunuhannya. Banyak yang tidak terungkap korupsinya. Di mana letak keadilan itu, Pak? Tolong Pak Presiden. Tolong Bapak Kapolri. Saya manusia biasa. Saya manusia biasa, bukan keturunan para konglomerat. Tapi saya butuh keadilan. Terutama orang-orang yang udah dijadikan tersangka yang tidak bersalah. Arwah Vina tetap menghantui mereka. Janganlah gengsi. Saya butuh keadilan di negara ini, Pak. Tolong, dengan logonya negara kita ini memiliki Pancasila. Berpegangan teguh, berpegangan erat
Janganlah dipecah belah karena undang-undang kalian. Pertama, yaitu masalah kasus demi kasus. Tidak ada yang terselesaikan dengan murni, semuanya direkayasa. Saya harap arwah ibu saya di sana, uyut saya di sana, seorang pejuang dulunya, semoga bisa membukakan ini semua melalui saya. Mudah-mudahan kalian semua paham apa yang saya inginkan. Doa saya hari ini, pagi ini, agar terkuat segera, agar selesai. Setelah ini kita masih akan menghadapi selesainya yang namanya hukum ini. Jika ini terkuat, masih akan berhamburan darah di negara kita ini. Masih akan berhamburan darah. Pembunuhan yang akan dilakukan bagi saksi-saksi yang benar. Mengerikan sekali ya Allah. Pembunuhan yang akan dilakukan apabila saksi-saksi orang yang jujur ini membuka siapa dalang dari ini semua, berawal dari mana. Pembunuhan makin banyak. Tolong Bapak Presiden, Bapak Kapolri, benahilah hukum. Kuatkan rakyat-rakyat yang memberikan jalan penelusuran. Itu penuh perlindungan, Pak. Bukan berdasarkan uang. Itu salah satunya. Semoga Bapak Presiden menyimak akhir kata dari saya ini. Ya, saya bukan takut. Setelah ini terbongkar, masih akan ada banyak pembunuhan buat orang-orang yang menjadi saksi sebagai kejujuran. Ya, orang-orang yang mengintimidasi saya itu akan semakin kejam. Lebih kejam dari ucapan mereka ini, Pak. Itu yang saya lihat. Semoga Bapak Presiden sehat, Bapak Kapolri sehat, bisa menyimak konten saya ini yang terakhir. Bicara tentang hukum. Apabila kelak saya diintimidasi, diculik orang, dibunuh orang, apakah Bapak tetap berpangku tangan, diam? Tapi insya Allah, Allah akan membalas itu semua. Allah akan membalas itu semua segera. Saya tidak pernah takut mati. Nyawa saya hanya pada Allah. Ketika saya esok dijemputnya, saya ingin Indonesia ini berlaku adil. Arwah saya tetap akan bicara melalui siapapun itu suatu saat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ketika kita menyimak, kita mendengar curahan hati yang penuh haru dari Mbak Widya ini, tentu ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita kutip, yang bisa kita renungkan bersama-sama, bahwa ternyata marwah dari bangsa kita semakin hari bukannya semakin membaik, tetapi malah semakin anjlok. Berbicara soal keadilan, soal kebenaran, soal penegakan hukum di bangsa ini, rasa-rasanya carut-marut yang begitu luar biasa sedang menghiasi bumi pertiwi ini. Ungkapan dari Mbak Widya yang penuh dengan tetesan air mata. Saya berharap agar
ini semua tidak terjadi di bangsa ini. Tetapi sebagai langkah antisipasi, mungkin lebih bijak, lebih elok, dan lebih elegan jika pemimpin-pemimpin di bangsa ini bisa mempertimbangkannya dengan sebaik-baiknya. Ini semua pastinya demi generasi penerus bangsa ini, demi anak cucu kita kelak, demi keadilan, demi kebenaran yang hari-hari belakangan ini kita selalu disajikan dengan berbagai macam persoalan hukum di bangsa ini. Menyedihkan, iya. Rakyat merasa sakit hati, iya. Tidak adanya keadilan, iya. Dan masih ada banyak lagi peristiwa-peristiwa yang terjadi di bangsa ini yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Jujur, rasa-rasanya tidak tega ketika kita menyimak curahan hati dari Mbak Widya tadi, bila di suatu hari nanti harus terjadi di negeri tercinta kita ini. Tapi saya tidak tahu, apakah Mbak Widya ini dia punya indera atau punya kelebihan tertentu dalam dirinya. Saya tidak mampu untuk berkomentar apa-apa, tetapi secara garis besar saya hanya bisa menaruh harapan agar bangsa kita ke depan ini baik-baik saja, hidup rukun, tentram, kita berjuang bersama-sama untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik dari hari ini. Dan hal-hal yang kita perjuangkan saat ini diharapkan agar para penguasa di bangsa ini bisa memikirkan tentang segala kebijakan, tentang segala keputusan yang pada akhirnya tidak menyusahkan rakyat dan selalu berpihak kepada rakyat. Mari, saya masih mengajak pemirsa sekalian untuk bersama-sama kita menyimak kembali terkait dengan kasus Vina di Cirebon, di mana Mbak Widya tadi juga dia bersuara lantang, di mana dia juga mendapat intimidasi dan lain sebagainya, karena memang selama ini kita ketahui bersama-sama bahwa sosok Mbak Widya ini adalah salah satu pribadi yang selalu menyuarakan tentang kasus Vina, di mana dia berjuang agar persoalan Vina ini bisa diselesaikan dengan secara transparan, bisa diselesaikan dengan seadil-adilnya dan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di bangsa ini. Mari kita simak bersama-sama. Peggy terbukti sebagai otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki, ya harus sesuai dengan hukuman yang berlaku, harus setimpal, karena dia sudah 8 tahun menjadi DPO dan membuat seluruh masyarakat Indonesia berasumsi buruk, jadi menggiring opini kepada pihak-pihak tertentu, gitu. Jadi harus sesuai dengan apa yang berlaku di undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jadi jangan ada lagi Peggy-Peggy yang lain membuat kepalsuan ataupun para narapidana melakukan pencabutan laporan atas perintah dari kuasa hukum. Berarti itu bisa dilaporkan dong kuasa hukumnya kalau mengajari ya. Bisa diterapkan obstruction of justice nanti pasalnya ya. Peggy terbukti sebagai otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki, ya harus calon pemimpin daerah yang model begini yang kalian harapkan di negara kita.
seorang putri yang mengarang-ngarang cerita. Sekarang gini, dari mana asumsi Anda bahwa Peggy Setiawan Kulibangunan itu sebagai pelaku? Sedangkan Hotman Paris menyatakan belum ada titik terangnya. Itu aja masih mencari bagaimana ceritanya kalau saya sebagai penegak hukum, ya Putri, akan saya lapor balik pernyataan kamu itu. Pernyataanmu akan saya lapor balik karena telah menyatakan bahwa Peggy Setiawan Kulibangunan adalah pelakunya. Inikah calon pemimpin daerah yang kalian harapkan? Daerah mana? Kalian harus tahu ya, Putri ini menurut seseorang, dia ini adalah calon pemimpin daerah. Apakah bupatikah? Apakah gubernurkah? Apakah wali kota kah? Ya, jadi harap-harap Indonesia ini memilih calon pemimpin daerah. Orang-orang yang sombong begini perlu pikirkan 1000 kali. Karena apabila seorang putri ini, ya, yang menyatakan pernyataannya seperti matilah kutu kalian di daerah kalian kalau kalian itu menjadikan seorang putri itu seorang pemimpin daerah. Ternyata dia seorang paslon. Jadi saya harap kalau negara ini dipimpin oleh orang yang modelnya begini, maka orang-orang daerah itu terutama mafia-mafia tanah, ya, terutama mafia tanah, berhati-hatilah. Mungkin bisa jadi tambah berkembang nanti mafia tanah, atau sebuah perusahaan yang tadinya ilegal dijadikan legal, ya kan? Saya melihat dari sosok orang ini sangat berbahaya. Orang ini lidahnya lebih berbisa daripada ular, ya. Itu satu, menyatakan kasus Peggy Setiawan adalah pelakunya. Kedua, kami adalah saya bukan Linda dan saya bukan Putri, betul. Tapi dari sisi Anda itu menyatakan bahwa Linda itu adalah saksi kunci pembunuhan. Kalau benar Linda itu tahu saksi kunci pembunuhan, kenapa tidak dari 2016-17 lalu dia berani terang-terangan, jangan pura-pura kesurupan. Kok kesurupan seorang Linda bisa ada jadwalnya ketika akan diinterogasi, ya. Jadi kalau Anda menyatakan bahwa Linda adalah saksi kunci, ya, pembunuhannya dari Eki dan Vina, itu salah. Karena Linda mengetahui siapa pemerkosa Vina. Linda sangat mengetahui siapa yang memperkosa Vina, bukan pembunuhnya. Linda itu sok tahu. Linda itu tukang bohong sama seperti kamu. Salam waras. Berhati-hati mencari calon pemimpin, terutama pemimpin daerah model-model begini. Saudaraku, ketika kita menyimak pernyataan dari Mbak Putri tadi, yang adalah seorang lawyer, tampaknya pernyataannya ini bertolak belakang dengan pernyataan dari Bung Hotman Paris Hutapea. Karena tadi sore saya juga barusan membaca berita di Kompas, di mana ada pemberitaan bahwa Pak Hotman Paris Hutapea ini meminta agar kasus dari Vina Cirebon ini ditunda. Karena memang ada beberapa kejanggalan-kejanggalan ditemukan oleh tim 911 dari Pak Hotman Paris Hutapea ini. Sehingga dengan suara lantang, Pak Hotman Paris meminta kepada pihak kepolisian, khususnya mereka-mereka yang menangani kasus Vina di Cirebon ini, agar ditunda. Lalu pernyataan dari Mbak Putri ini, dia seolah-olah sudah merasa yakin, dia seolah-olah sudah merasa percaya bahwa pelaku utamanya adalah
Peggy yang adalah kuli bangunan itu. Padahal ramai diperbincangkan di media sosial tentang kasus Peggy yang dulu dan Peggy yang sekarang. Makanya dari awal, kehadiran dari seorang Mbak Putri ini, saya mencurigai ada yang tidak beres. Semakin kesini, semakin terkuat bahwa orang ini memang tidak benar. Jujur, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Mbak Putri ini, yang pertama, dia tidak mampu untuk menunjukkan rasa tanggung jawab, kualitas, pengetahuan, dan kompeten atau profesionalitas yang dimiliki dalam dirinya. Contoh pernyataan blunder yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di media sosial, yakni Mbak Putri ini mengadakan sayembara untuk mencari tahu alamat tempat tinggal dari Mbak Widya tadi dengan membayar 10 juta atau lebih kita kenal dengan sayembara 10 juta rupiah. Informasi yang beredar bahwa sayembara 10 juta rupiah ini sudah naik menjadi 150 juta rupiah karena Mbak Putri ini didampingin oleh seseorang dan mereka saat ini sedang berjuang mati-matian untuk menemukan alamat dari Mbak Widya ini. Tidak heran bila tadi di awal cuplikan video kita mendengar curahan hati dari Mbak Widya yang mengatakan bahwa inilah curahan hati saya kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan juga kepada Bapak Kapolri. Mungkin ada hubungannya terkait dengan intimidasi-intimidasi yang dialami oleh Mbak Widya saat ini. Semoga saja persoalan dari kasus Vina di Cirebon ini bisa ditangani sesuai dengan permintaan dari Bapak Presiden Joko Widodo agar bisa diselesaikan setransparan mungkin. Itu adalah harapan kita rakyat Indonesia. Dan saya sebagai rakyat jelata juga menaruh harapan penuh agar Bapak Presiden Joko Widodo bisa membentuk timnya untuk menangani persoalan dari Vina dan Eki ini. Dan juga kepada Bapak Kapolri agar bisa mengutus orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mampu untuk menegakkan yang namanya kebenaran, yang namanya keadilan tentang kasus hukum dari Vina dan Eki ini. Mari kita lanjutkan lagi. Gitu. Jadi jangan cuman ngomong di medsos tiba-tiba nongol 8 tahun. Wow, seorang pengacara yang mengurusi kasus Vina sejak 2016-17 lalu yang gak kelar-kelar mulai mengadakan sayembara dari 10 juta, kemudian dia berpihak ke seseorang menjadi 150 juta untuk menangkap Widya. Ya, satu. Kedua, saya tidak akan percaya dengan Putri bahwa Putri itu membela benar-benar untuk keluarga Vina. Karena bayangan di mata saya itu beda, Putri. Bayangan di mata saya itu untuk menilai kamu itu hati dan mulut itu tidak sinkron. Ya, karena saya tahu liciknya kamu. Setelah ini viral, kamu tambah dekat dengan keluarga yang namanya orang yang dicari, keluarga mantu terutama. Ya, di situ sudah menjelaskan yang namanya Bapak Susno Duaji juga tentang BAP-nya, tentang tersangkanya. Apakah Anda bisa membuktikan bahwa Peggy Setiawan Kuli Bangunan itu tersangka?
karena Anda udah memutuskan bahwa Peggy Setiawan seorang kuli bangunan itu tersangkanya. Itu ya, justru Anda ini katanya membela Vina ya. Nah, beberapa hari ini keluarga Vina juga bungkam karena viralnya video-video saya, ya kan, mulai bungkam. Nah, kemudian begini ya, begini ya Putri, nanti dulu Komandan ya, nanti saya hubungin. Jadi begini ya Put, kalau Anda benar-benar cinta negara ini, telusuri benar-benar, jangan nebeng-nebeng ke Hotman Paris, nempel-nempel juga ke keluarga mantu ya. Itu orang baru akan percaya sama tindakan kinerja yang namanya seorang Putri. Kesombongan kamu membuka sayembara 10 juta menjadi 150 juta. Ini untuk khususnya daerah Lampung ya, daerah Lampung. Ini seorang Putri, ini seorang paslon yang cari sensasi ya. Ya, sebenarnya dia calon wali kota Bandar Lampung ya. Jadi harap-harap ya untuk memilih calon pemimpin khususnya di daerah Bandar Lampung, inilah seorang calon wali kotanya Putri dari Partai PAN. Ingat ya, nggak salah dong kalau dia menyerang saya, karena dia akan menyimak konten-konten saya untuk dijadikan alasan karena saya menyentil bosnya, yaitu Zulkifli Hasan. Iya kan? Ya Put, Anda unsur dendam ke saya itu karena saya bila bertanya-tanya kenapa tai lalat Putri ya mirip dengan Linda. Dibilang saya penyebaran hoax, mencebarkan nama baik Anda. Kenapa Anda geram ya gitu? Banyak orang mirip kan? Ada nggak orang yang mirip saya sebut itu mengadakan sayembara seperti Putri? Harus dicurigai Putri ini. Ya, ini salah satu paslon dari PAN mau jadi wali kota di Bandar Lampung. Orang Bandar Lampung harap mengetahui siapa Putri yang sebenarnya. Itu ya. Orang-orang Lampung, terutama Bandar Lampung, harap-harap kalian tahu siapa Putri ini sebenarnya. Dia adalah paslon calon wali kota yang ada di Bandar Lampung yang direkomendasi oleh Partai PAN. Di situ aja paham. Dia marah-marah mendidihnya karena di situ ada konten saya menyentil yang namanya Zulkifli Hasan. Bilang kalau saya ini menghalanginya. Apa yang saya halangi? Seharusnya Anda bergabung dengan saya. Ya, harusnya Anda bertanya, jangan mentang-mentang Anda seorang paslon calon wali bupati, wali kota Bandar Lampung. Ya, ingin menyeret saya agar tidak bunyi karena Anda telah menyimak konten saya mengenai Menteri Perdagangan tentang kenaikan beras. Menteri Perdagangannya tidur mencari keamanan diri, ya kan? Tidak hanya di situ rupanya Putri. Bilang, kok saya tahu aja gitu Put, mata saya tidak bisa dibohongi. Salam, hati-hati untuk mencari calon pemimpin, terutama di daerah Bandar Lampung. Di daerah Bandar Lampung, calon wali kotanya adalah Putri, seorang pengacara yang mengadakan sayembara 10 juta untuk menangkap Widya. Salam waras, direkomendasi oleh Partai PAN. Salam waras. Ke Widya udah tim saya akan buatin laporan. Lapor kemana Bu? Lapor Pak, Trans TV. Dibecandain lo di situ. Udah pakai sayembara segala, mau nangkep Bu Widya, sayembaranya dapat 10 juta. 10 juta doang. Nangkep aja sendiri, katanya punya tim. Katanya udah punya laporan, spill dong laporannya. Banyak teriak, cuman pengen cari ngetop. Press conference sama Hotman, yang dideketin si keluarga pejabat. Kelihatan banget. Ternyata dia punya target di situ. Ada maunya sama keluarga pejabatnya itu.
Wele, bu. Ini kayaknya si Hasman ya sama suaminya siapa itu penyanyi itu dia. Ini yang versi ceweknya deh kayaknya. Lucu ya. Orang-orang yang nggak kepake pengen dipake. Ayo mari, ada yang mau make nggak? Ada yang mau make nggak? Nih, ada nih. murah. Yang penting ngetop. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Dan semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah informasi baru buat kalian-kalian, buat pemirsa sekalian yang selalu setia untuk menyimak konten-konten dari sana. Saya berharap bahwa kita semua bisa bersama-sama mendoakan Mbak Widya agar dia selalu dilindungi oleh Allah Yang Maha Esa dan juga segala perjuangannya dalam mengungkapkan kebenaran, khususnya persoalan-persoalan hukum di bangsa ini, bisa mendapatkan ridho dari Allah Yang Maha Esa. Di sisi lain, kita juga menyimak tentang kesombongan-kesombongan yang ditunjukkan oleh lawyernya Vina yang jujur, saya juga baru mengenalnya ketika dia tampil. Apakah memang dia datang dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersih untuk membela keluarganya Vina, ataukah hanya sebagai pansos? Karena jujur, dari caranya dia untuk menangani kasus ini ketika dia mulai menggunakan uang untuk menyelesaikan sebuah persoalan, tampak rasanya kualitas yang dimilikinya ini masih di bawah rata-rata. Berbeda dengan lawyer-lawyer yang ada di bangsa ini yang biasa kita pelajari, yang biasa kita nyimak, jadi tidak serta-merta mereka melakukan sayembara. Bagi saya, kata sayembara yang dikeluarkan dari mulut Mbak Putri ini tentu sudah mencoreng reputasinya, integritasnya, dan juga kualitasnya. Percuma punya gelar SHMH, tetapi untuk menyelesaikan kasus ini harus mengorbankan uang puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta, hanya untuk mencari tahu, hanya untuk mendapatkan alamat dari seorang Ibu Widya. Mungkin itu saja komentar-komentar singkat dari saya, dan saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video ini bisa menginspirasikan kita dan bisa mengetuk pintu hati kita agar kita semua bisa menggunakan logika akal sehat dalam melihat setiap persoalan yang terjadi di bangsa ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.